Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami perbarui informasi Anda minggu ini dari Command Center Padang Panjang bersama saya Deret Emma Harika. Inilah Padang Panjang sepekan. Bertempat di Cafe Kartini, Kamis 4 Maret 2021, pertemuan Karang Taruna sekota Padang Panjang dilaksanakan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul meminta kepada Karang Taruna jangan sampai mati suri. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menghadiri acara pertemuan bersama Karang Taruna sekota Padang Panjang, Kamis 4 Maret di Cafe Kartini. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi dan temu ramah menuju Karang Taruna maju, berkarya dan bermartabat. Wawako juga mengingatkan agar Karang Taruna mempunyai program kerja dan visi misi yang jelas. Wawako Asrul yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MPKT, Majelis Permusyawaratan Karang Taruna tersebut juga berharap ada partisipasi dari Karang Taruna terutama dalam masa pandemi, seperti berbagi masker atau menegur masyarakat yang tidak pakai masker dan mengajak patuh pada protokol kesehatan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A RI mengatakan Karang Taruna merupakan wadah organisasi yang muncul dari masyarakat untuk memberikan motivasi dan kreasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Meningkatkan tenaga profesional dalam pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang mengadakan bimbingan teknis ASN dan THL di Sdukcapil bertempat di Aula BPKD Sabtu 6 Maret 2021. Wali Kota Fadli Amran meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang harus memiliki beragam inovasi. Inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Hal tersebut disampaikan oleh Wako Fadli saat membuka acara BIMTEK ASN THL di Sdukcapil di Aula BPKD Sabtu 6 Maret. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Maini mengatakan BIMTEK ini dilakukan untuk meningkatkan tenaga profesional dalam pelayanan publik. BIMTEK ini mendatangkan narasumber dari Universitas Bung Hatta, Akmal. Sebagai apresiasi atas kepeduliannya kepada remaja masjid, pembinaan generasi Qurani serta pembinaan akhlak ASN, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia akan memberikan BKPRMI Award dari Presiden Republik Indonesia kepada Wali Kota Fadli Amran. Atas kepeduliannya kepada remaja masjid, pembinaan generasi Qurani, serta pembinaan akhlak pada ASN, Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus mengapresiasi Wali Kota Padang Panjang. Said Aldi mengatakan DPP BKPRMI telah menerima usulan dari DPD Padang Panjang dan DPW Sumatera Barat pada Festival Anak Soleh bulan November lalu di Palembang. Wali Kota Padang Panjang akan mendapat BKPRMI Award dari Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Said Aldi saat pelantikan pengurus DPD BKPRMI Padang Panjang sekaligus membuka latihan manajemen dakwah BKPRMI Sumatera Barat, Jumat 5 Maret di Masjid Islamic Center. Sementara itu, Wako Fadli meminta DPD BKPRMI Kota Padang Panjang bisa langsung bergerak menyaring aspirasi dari seluruh pengurus dan memilah mana yang menjadi prioritas untuk pergerakan remaja masjid. Wako juga berharap pengurus BKPRMI yang baru dapat bersinergi dengan pemerintah dan dengan lembaga atau instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Kepengurusan DPD BKPRMI Padang Panjang periode 2020-2021 dipimpin Kasbi sebagai ketua yang didampingi Erianto sebagai ketua 1, Robi Chandra sebagai sekretaris, Siti Masliana sebagai bendahara. Kepengurusan dilengkapi 5 bidang dan 7 lembaga. Diwakili Dasawisma Teratai 1 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, berhasil meraih juara kedua Lomba Dasawisma tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ketua TP PKK Dian Puspita Fadli Amran didampingi Ketua Dasawisma Teratai 1 Hermawati menerima penghargaan tersebut.
Pembinaan konsisten yang dilakukan TP-PKK secara berjenjang dari kota sampai ke kelurahan kepada kader Dasawisma membuahkan hasil. Dasawisma Teratai 1 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, berhasil meraih juara 2 Lomba Dasawisma tingkat Sumatera Barat. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi, kepada Ketua TP-PKK Dian Puspita Fadli Amran, yang didampingi Ketua Dasawisma Teratai 1 Hermawati, Jumat 5 Maret. Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Rung Rudin Wako Bukit Tinggi pada acara pencanangan Bulan Bakti Dasawisma dan BBGRM tingkat Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang hadir turut bersama Wakil Ketua TP-PKK Nova Erayanti Asrul. Wawako Asrul tidak lupa mengajak kader Dasawisma turut berperan meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan menyadarkan pentingnya vaksinasi COVID-19. Sementara itu, Dian mengatakan TP-PKK akan terus berupaya meningkatkan kualitas kader Dasawisma sebagai ujung tombak kegiatan PKK dan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi bagi seluruh kader. Selamat kepada kelompok Dasawisma Teratai 1, Kelurahan Koto Panjang, Parang Timur, Kota Parang Panjang. Berkenan mengambil tempat, mohon tidak. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi didampingi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengunjungi kegiatan gotong royong di kawasan wisata Batu Limo dan Kelok Silaturahmi Silayang Atas Minggu 7 Maret 2021. Kawasan wisata potensial Batu Limo dan Kelok Silaturahmi yang berada di Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat terus dibenahi. Salah satunya dengan melakukan goro bersama oleh kelompok sadar wisata Silayang Atas yang dibantu TNI Polri dan masyarakat sekitar. Ada yang berbeda dari kegiatan goro kali ini, yaitu kedatangan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Wagub Audi merasa takjub melihat pesona kawasan wisata alam Batu Limo dan Kelok Silaturahmi dengan lanskap tebing tinggi dan hamparan sungai yang mengalir di bawahnya. Untuk tahap pengembangan kawasan Batu Limo dan Kelok Silaturahmi, Wagub Audi berpesan kepada Wako Fadli agar potensi-potensi seperti ini dimasukkan ke dalam program prioritas pembangunan. Sementara itu, Ketua Pokdarwi Silayang Atas Abdillah Zikri menjelaskan sejarah objek wisata alam Batu Limo ini berawal sejak lebih kurang 2 tahun lalu. Warga melihat ada sebuah potensi alam yang luar biasa bak mutiara terpendam yang selama ini belum tersentuh dan terkelola. Sedangkan di Kelok Silaturahmi, para wisatawan yang datang dapat bersantai menikmati view pegunungan Singgalang, Tandike, dan tebing tinggi yang di bawahnya dipercantik dengan hamparan aliran sungai yang melintang. Lurah Silayang Atas Kofis Datuk Majo Labiah didampingi Kasih Pemerintahan Beni Satria mengatakan pihaknya akan terus berusaha untuk mengembangkan wisata potensial yang dimiliki Silayang Atas. Untuk menyampaikan program-program apa aja yang ingin diajukan ke provinsi. Nah, termasuk yang pariwisata, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian. Jadi biar kita tahu apa yang menjadi prioritas-prioritas dari Kota Padang Panjang untuk kita bantu nanti baik dari pusat maupun dari provinsi. Selepas melakukan kunjungan ke kawasan wisata Batu Limo dan Kelok Silaturahmi, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi masih didampingi oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul meninjau lokasi wisata lainnya yang berada di kawasan Lubuk Mata Kucing. Selain mengunjungi Kelok Silaturahmi dan Batu Limo, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi
didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul, juga mengunjungi RT 12 Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Tujuan Wagub dan rombongan mengunjungi tempat ini adalah melihat potensi wisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut, sekaligus temu ramah dengan warga sekitar. Wagub Audi menyampaikan rasa kagum dan akan mensupport untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Padang Panjang, salah satunya yang ada di Pasar Usang tersebut. Sudah kita Padang Panjang ada tempat santai. Tadi bahkan diskusi dengan Pak Wali, bilang ini bagus nih Pak Wagub kalau ada jogging track, ya kan, yang jogging track yang bouncing, bisa sepeda. Nah itu tinggal nanti kita kerjasama aja lah. Yang penting jalinan komunikasi ini lancar antara provinsi dengan kota. Karena kan begini Pak, gubernur dan gubernur wilayahnya mana? Ada kantor gubernur, wakil gubernur itu aja. Karena kan Presiden Jokowi menetapkan kalian perpanjangan tangan pusat. Tolong sinkronkan program kalian dengan program Bupati Wali Kota. Kan itu intinya kan. Di kesempatan yang sama, Wakuf Fadli menyebutkan Padang Panjang saat ini sudah mendapatkan Bronze Award untuk wisata kelurahannya, dan ini akan menjadi perhatian dan prioritas bagi Padang Panjang. Dengan salah satu anggota DPRD yang juga berniat untuk memasukkan pokirnya ke arah sini. Nanti kita akan bahas betul-betul bagaimana bisa disambungkan dan juga bagaimana bisa jogging track yang kita sampaikan tadi bisa realisasikan. Kita usahakan mudah-mudahan. Setelah berkeliling mengunjungi destinasi potensial wisata yang ada di Kota Padang Panjang, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi pembangunan rest area yang berada di Silayang Bawah. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mensupport pembangunan rest area ini. Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul melakukan kunjungan ke lokasi yang akan dibangun rest area pada Minggu 7 Maret. Wakil Fadli menjelaskan akan ada rencana revitalisasi rest area yang berada di kawasan parkiran mikrolet yang ada di Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wakil Fadli juga menjelaskan rencana revitalisasi rest area ini akan didesain modern dengan 2 gedung 4 lantai glass building dan disertai dengan gedung digital. Revitalisasi rest area tersebut kurang lebih mirip dengan model water dance di objek wisata Sentosa Island, Singapura. Sementara itu, Wagub Audi menyambut baik rencana besar dan inovatif Pemko Padang Panjang tersebut dan menyatakan dukungan dari Pemprov. Oke Pak Wali. Ya, terima kasih banyak ya waktunya Pak Kadis. Masih di hari yang sama, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran didampingi Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengunjungi kegiatan gotong royong di lokasi destinasi wisata Kelok Kabui, Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Minggu 7 Maret 2021, warga Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur dibantu TNI dan komponen masyarakat lainnya melakukan kegiatan gotong royong untuk pembersihan akses destinasi wisata Kelok Kabui, Bukit Kanduang yang terletak di RT 9. Kegiatan tersebut juga dikunjungi oleh Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Wakil Fadli menyampaikan dukungan dan apresiasi untuk setiap potensi-potensi wisata yang ada di Padang Panjang, termasuk untuk objek wisata Kelok Kabui yang memiliki lokasi strategis dan pemandangan alami nan indah. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi kepala daerah pertama yang menyampaikan rencana pembangunan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan atau Rakorenbang Sumatera Barat, Senin 8 Maret 2021. Sebanyak 8 program yang disinkronisasikan dengan visi misi Pemprov dipaparkan di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kepala daerah lainnya oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan atau Rakorenbang Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Senin 8 Maret. Adapun 8 usulan program yang disampaikan Fadli Amran, diantaranya lanjutan pembangunan kawasan Islamic Center, penataan kawasan rest area di Silayang Bawah, pembangunan lokasi tempat pembuangan akhir regional, pembangunan gedung instalasi beda sentral dan instalasi diagnostik terpadu di RSUD,
rehab irigasi lintas padang panjang tanah datar, pengadaan mesin ultra high temperature untuk produksi susu sapi, pembangunan padang panjang jogging track, dan pembangunan gedung Learning Knowledge Center. Terhadap usulan-usulan ini, Gubernur Mahyildi dan Wagub Audi Jainaldi mendukung sejumlah usulan dan nantinya akan dibagi mana yang menjadi urusan daerah, provinsi, dan pusat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu mengadakan rakor usulan pembangunan untuk Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tadi kita menyampaikan 8 program prioritas untuk pembangunan kita di tahun 2022, mulai dari kawasan Islamic Center, rest area, irigasi, LKC, dan lain-lainnya. Jadi ada 8 usulan kita, mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan program visi misi dari Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diakomodir oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan ini adalah semata-mata perjuangan kita untuk menyelesaikan visi misi dan juga untuk bagaimana pembangunan ini dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih terus dilakukan di Kota Padang Panjang. Selasa 9 Maret 2021, sebanyak 30 orang pegawai rumah tahanan kelas 2B Kota Padang Panjang menjalani vaksinasi. Diawali Kepala Rutan Rudi Kristiawan, sebanyak 30 orang pegawai rumah tahanan atau Rutan kelas 2B Padang Panjang melakukan vaksinasi COVID-19 yang bertempat di Aula Rutan Selasa 9 Maret. Rudi Kristiawan menyampaikan, ada total 32 pegawai di Rutan kelas 2B. 2 diantaranya sudah dahulu divaksin lantaran merupakan tenaga kesehatan. Untuk warga binaan, Rudi menuturkan pihaknya sudah melaporkan usulan sebanyak 115 orang yang akan divaksin dan menunggu untuk ditindaklanjuti oleh Dinkes. Kalau untuk penghuni lapas kita masih koordinasi dengan Dinas Kesehatan ya. Nanti kalau BBP kita kan termasuk masyarakat biasa. Masyarakat biasa nanti kan sesuai dengan anjuran pemerintah itu akan dilakukan vaksinasi nanti di tahap terakhir ya untuk masyarakat gitu. Jadi kita masih menunggu dan kemarin sudah kita laporkan jumlah penghuni kita, data-datanya sudah kita laporkan kepada Dinas Kesehatan dan kami menunggu dari Kepala Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti usulan pemberian vaksin terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Padang Panjang. Total kita ada 115 orang per hari ini. Himbauan saya tadi alhamdulillah sudah melaksanakan vaksinasi, tidak ada kendala apa-apa, alhamdulillah. Jangan takut, vaksinasi COVID-19 ini sifatnya sudah teruji aman dan halal. Jadi hoax apabila ada yang mengatakan vaksinasi itu tidak halal dan tidak aman gitu. Dan kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, pemerintah sudah menyediakan vaksinasi buat kita semua secara gratis. Sementara itu, pemirsa, Inspektorat menjadi OPD pertama di Kota Padang Panjang yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 40 orang ASN Inspektorat menjalani vaksinasi tahap kedua, Rabu 10 Maret 2021. Dikarenakan kecepatan dalam melengkapi data dan persyaratan ke Dinas Kesehatan, Inspektorat menjadi OPD pertama yang melakukan vaksinasi di Kota Padang Panjang. Kurang lebih sebanyak 40 ASN Inspektorat menjalani vaksinasi tahap 2 bagi pelayan publik yang dilakukan di kantor Inspektorat Rabu 10 Maret. Sebelum menjalani kegiatan vaksinasi, Inspektur Syahril didampingi Kasih Promkes UKBM dan Batra, Elma Nelvia, melakukan sosialisasi kepada ASN Inspektorat. Ini sebenarnya Inspektorat ini yang pertama kita yang meminta. Ini kita bisa OPD pertama yang meminta untuk lakukan vaksinasi untuk seluruh ASN di lingkungan Inspektorat. Nah, ini tentu kita berharap vaksinasi ini akan dapat memutus mata rantai COVID-19 ini di Kota Padang Panjang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kepala Dinkes Nur Yanwar mengatakan Inspektorat mendapat jadwal pertama atas permintaan Inspektur Syahril dan melengkapi data dengan lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang didaftarkan ke aplikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi di
ini kan dalam rangka proses tindak lanjut dari program vaksinasi tahap yang kedua. Yang sebelumnya kemarin kan sudah kita awali dengan TNI Polri dan sudah selesai melaksanakan semuanya. Dan sekarang kita melangkah kepada ASN. ASN di jadwal yang pertama itu bagi ASN kita untuk OPD adalah inspektorat. Karena inspektorat itu OPD yang paling pertama memberikan data-data daripada ASN-nya, dan data itu kita masukkan ke dalam KPCPEN pusat, di dalam aplikasi. Jadi setelah masuk ke aplikasi nanti akan keluar nanti nama-nama daripada ASN yang akan kita registrasi dalam pelaksanaan vaksin. Jadi ini memang Pak Inspektur tempoh hari memang memberikan data yang lebih awal. Kemudian diikuti dengan OPD yang lainnya yang akan kita laksanakan pada Senin dan Selasa, yaitu Pol PP Damkar. Selain inspektorat, Satpol PP Damkar menjadi OPD berikutnya yang sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi pada Senin mendatang 15 Maret di kantor Damkar. Demikian informasi Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Deret M. Maharika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.